Menjadi menteri adalah menjadi pembantu presiden, seperti diatur dalam ketentuan pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945, Yungto Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Yungtis Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara. Itulah pembantu yang super body karena berwenang dan berkuasa mengambil kebijaksanaan publik. Dengan memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk mengambil kebijakan publik itulah, sebagai pembantu, ia harus menyandang etika dan tanggung jawab publik. Menjadi menteri jelaslah orang pilihan. Presiden Jokowi memiliki kebebasan mutlak untuk memilih pembantu-pembantunya dari kalangan profesional guna membentuk zakon kabinet atau kabinet ahli pada pemerintahan periode keduanya, meskipun pemerintahannya tinggal kurang lebih 2 tahun. Hal ini sebagaimana yang dikehendaki oleh rakyat yang telah memilihnya. Kabinet profesional. Zakon kabinet adalah kabinet ahli dalam bidangnya masing-masing. Terdiri atas kalangan profesional. Itulah kabinet profesional. Kini adalah zaman profesional, zaman tanpa batas, dan zaman globalisasi. Abad ke-21 dicirikan oleh globalisasi yang serba kompetitif dengan perubahan yang terus tanpa henti. Maka dengan demikian, kata profesional adalah sebuah keniscayaan. Jadi, tidak terbayangkan kalau masih ada yang berkehendak hadirnya sebuah kabinet atau pemerintahan yang jauh dari nilai-nilai profesional. Di sini arti profesional bukan sekedar profesi biasa, tetapi profesional kelas tinggi, world class professionalism. Justru ketika kita tidak mempedulikan kata profesional tersebut, maka berarti kita bersiap-siap untuk kalah dalam pertarungan. Karena itu, kabinet profesional adalah kabinet yang selalu menampilkan kinerja terbaiknya. Tidak akan pernah menampilkan the second best. Selalu mengusahakan berada di posisi paling terbaik. Kabinet profesional selalu termotivasi untuk berbuat baik bagi kemaslahatan masyarakat, mementingkan mutu kerja, keprofesionalitasannya diabdikan demi kebaikan masyarakat yang didorong oleh kebaikan hati, bahkan dengan kesediaan berkorban. Ia mampu mengendalikan mental spiritualnya, sehingga melakukan tindakan berdasarkan nilai-nilai, prinsip hidup,
ataupun agama dan kepercayaan yang dianut. Kabinet provisional tidak bekerja untuk kepuasan diri sendiri, tetapi lebih untuk kepuasan masyarakat lewat interaksi kerja. Juga karena sangat memahami bahwa kabinet profesional itu lahir dari kebutuhan masyarakat. Jadi harus bisa melayani masyarakat sebaik-baiknya secara konsisten dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati. Kabinet profesional adalah kabinet yang terdiri menteri-menteri yang menguasai bidangnya dan yang telah teruji, di mana kompetensinya yang tinggi itu dicapai dengan disiplin belajar yang tinggi dan berkesinambungan. Karena menyadari tuntutan masyarakat semakin lama semakin tinggi. Itu pun harus belajar dan belajar guna bisa memberikan pelayanan terbaiknya. Kabinet profesional terdiri atas menteri-menteri yang penuh pengabdian. Mereka memiliki rasa keterpanggilan untuk mengabdi di bidang keahliannya. Semuanya itu dilakukan dengan penuh kecintaan kepada masyarakatnya. Kabinet profesional adalah kabinet yang senantiasa dinamis dan selalu berani melakukan terobosan atau kreativitas baru bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kabinet profesional adalah kabinet yang terdiri atas menteri-menteri yang selalu menjaga etika dan moralitas profesinya, tidak pernah terkontaminasi uang dan kekuasaannya lebih besar. Tetap mereka membutuhkan uang dan kekuasaan, tapi mereka menerimanya secara terukur dan sesuai. Semuanya sebagai bentuk penghargaan dari masyarakat. Kabinet profesional terdiri atas orang-orang tekun, sabar, dan tahan godaan. Sebab menjadi profesional memerlukan proses yang panjang. Profesional tidak bisa langsung diraih selama 1 minggu pelatihan. Profesionalitas merupakan proses yang berkesinambungan. Isyarat reshuffle. Presiden Jokowi kembali memberikan pernyataan soal perombakan kabinetnya di penghujung tahun. Pernyataan tersebut disampaikan dalam menanggapi hasil survei terbaru oleh lembaga Carta Politika yang menyebut bahwa mayoritas responden sepakat bila Presiden Jokowi merombak Kabinet Indonesia Maju. Isu mengenai perombakan kabinet memang kembali mengemuka menjelang akhir tahun 2022. Meskipun demikian, hingga saat ini Presiden Jokowi belum melakukan reshuffle. Sebagai suatu catatan, selama 2022 baru 1 kali Presiden merombak kabinetnya, yakni dilakukan pada Juni 2022. Setelah merombak kabinet pada Juni 2022, Presiden Jokowi memberikan pernyataan bahwa pintu reshuffle
posisi menteri di Kabinet Indonesia Maju masih terbuka. Isyarat itu pernah disampaikan pada pertengahan Juli 2022. Saat itu, Presiden Jokowi meminta menteri-menterinya agar bekerja secara ekstra dalam menghadapi tantangan yang tidak mudah, yakni ancaman resesi akibat krisis dan energi. Tidak bisa hanya bekerja secara makro, tetapi juga mikro, bahkan super mikro, melihat detail satu persatu. Disinilah perlunya pijakan untuk reshuffle kabinet menuju kabinet profesional. Semoga